siapa tahu. Mana Pak Ebo? Siapa tahu. Pak Ebo. Pak Ebo. Yes. Ya. Ya. Pak Ebo tuh identik dengan sudah Pak mic-nya. Oh, Oke. bagus. Oke. Pak Ebo tuh Siap. identik dengan topi begini nih Pak. Kenapa pakai topi begini nggak kopiah? Itu kan waktu di YouTube-nya Pak Ebo ada kan waktu umroh itu apa waktu haji? Nah, kebetulan aja sih sebetulnya adanya itu ya dipakai itu aja. Dibaca kok dipikir kata Oh, Gus iya Nur. Pak. Ini kan. Jadi Pak Ebo nih apa adanya lah ya. Nah, ini ceritanya kalau topi karena tidak ada di tempat lain kecuali di Bangkok waktu saya ke sana, dan itu hanya ada di dua toko. Satu di MBK, satunya di Catucak kalau nggak salah. Dan setiap tahun ke sana ya salah satu yang saya kunjungi dua toko ini, bisa bahkan kadang 2 kali setahun gitu kalau pengen cari yang apa ya, corak baru, warna baru. Cuma gitu aja. Ngerasa apa stylenya gitu enak atau Enggak ya, karena ini keras kok ini. Kalau ya. yang Cina itu kan tidak sekeras ini. Tidak, ini bagus, memang handmade betul. Iya. Dan makanya hanya ada di 2 pengrajin sebetulnya. Dan kadang-kadang kalau ke sana yang saya inginkan nggak ada ya nunggu 6 bulan lagi, pesen datang lagi, baru ketemu. Itu aja, nggak ada alasan filosofis gitu. Nah, oke Pak, kita sekarang harus serius nih Pak. Ngomong serius tentang Saya itu nggak pernah serius. Serius. Rektor Klatak University berdiri sejak, saya sendiri nggak tahu berdiri sejak kapan ya Klatak University. Mungkin Kata ini saya 9 tahun lalu. kalau sekarang ini 9 tahun lah jalan. Nah, ini serius nih ya Pak Rektor ya. Apa Pak visi dan misi Klatak University? Nggak ada. Jadi Klatak itu tempat kumpulan teman-teman pertama entrepreneur ya, 4 tahun awal itu ngobrolin tentang ya bisnis terkini, bisnis terin, trik-trik bisnis terupdate gitu-gitu seminggu sekali. Di waktu itu kampus kita pertama numpang di warung satenya Sate Klatak Pak Cito yang di depan SMK itu, Jalan Imogiri Timur. Terus kan meninggal yang punya, ya kita bikin kampus sendiri, namanya Sate Klatak Pak Ping. Nah, setiap Selasa juga kita ada di situ. Iya, kumpul sama teman-teman entrepreneur muda, ngobrolin bisnis. Dan akhir-akhir ini habit leisure traveling, backpackeran itu kan kira-kira ya 5 tahunan terakhir muncul. Nah, pembicaraan kita berkembang juga selain bisnis, traveling, tentang jalan-jalan. Nah, sekarang ya macam-macam, kadang tentang kehidupan, tentang pengembangan diri, tentang public speaking, tentang digital marketing, tentang healing. Akhirnya masuk semua. Iya. Itu. Ada lagi Pak Rektor yang mau dijelaskan? Nggak ada sih. Kalau ada pertanyaan ya dijawab. Dijawab pun ada 2 itu, Pak. Bisa asal jawab, bisa dipikir dulu. Iya. Nah, Pak Ebo ini kan kita baru kenal ya Pak ya, boleh dibilang ya. Nah, saya melihat nih kan Pak Ebo seorang pejalan, kemudian itu Klatak University Rektor ya, dalam tanda kutip Rektor ya. Rektor kebetulan ini. Sudah ada SK-nya nih Pak, ada SK-nya Pak. Saya bikin stempel sendiri, bikin surat sendiri, mengangkat diri sendiri. Dan selama 9 tahun itu jabatan Rektor saya tawarkan ke yang lain, nggak ada yang mau. Ini Kemendikbud gimana nih Pak ngerespon ini Pak? Kita bikin sendiri. Kita sudah di level Socrates, Aristoteles sama Plato. Oke, meracuni pikiran orang lain. Jadi setiap Selasa itu kita ngadain kuliah. Kuliahnya adalah materi yang kira-kira update apa dan kita harus bersikap bagaimana. Dan kewajiban rektor adalah membuka acara, mengisi acara, mendatangkan duet pembicara, sekaligus menutup acara, plus menyediakan segala fasilitas untuk mahasiswa yang datang. Silakan makan, silakan minum, silakan ngudut, silakan nambah, silakan apapun. Jadi setiap Selasa itu memang saya dari sejak berbisnis 2000 berapa ya, habis gempa itu saya mulai bisnis. Kemudian saya kira bisnis butuh mastermind, butuh teman-teman kumpul untuk curhat apa perkembangan yang terbaru. Saya munculin Klatak University itu, dan bagian dari azam ya. Kalau orang bilang 2,5% dari keuntungan bisnis kita harus dibuang, disedekahkan ke orang,
Kalau saya pusing ngurus-ngurus persen-persen itu, ya udahlah seminggu sekali kumpul, silakan pilih warung kata-kata yang enak yang mana, silakan makan sepuasnya, minum sepuasnya, dan setelah itu kita ngobrol. Biasanya kuliah berlangsung dari jam 9 malam, rata-rata ya jam 2, setengah 3, kadang sampai jam 3 pagi baru selesai. Wah, ini kuliah malam ya, khusus orang-orang profesional. Jadi ketika pengunjung Ate Kelatak yang sudah yang resmi konsumen ini pulang kan kosong itu, ya udah bangku-bangkunya kita akuisisi untuk teman-teman Kelatak. Ya. Yang datang dari mana-mana, bisa 40 orang, 50 orang, kadang ya cuma 10 orang, ada 15, ada yang dari Medan, ada yang dari Riau, ada yang dari Palembang, ada yang dari Sulawesi, Balikpapan, mana-mana lah. Gitu. Mereka datang ke Jogja biasanya, misalnya datangnya cuma Sabtu Minggu, pasti pulangnya milih Sabtu gitu, karena Selasa pengen ikut kuliah. Nah, Pak Ibu sendiri punya bisnis? Ya nggak tahu punya bisnis apa enggak ini, Om Asep. Atau pure murni rektor nih menjaga? Kalau saya sendiri nggak punya, semua bisnis saya ada di PT. Oh baik. Iya. Jadi saya juga menyarankan teman-teman bagusnya kalau punya bisnis ya di PT, karena kalau PT itu yang jalan sistem, bukan orangnya. Iya. Kalau orangnya mati ya bisnisnya mati. Tapi kalau orang sejak awal punya PT yang bergerak sistem, dan enaknya PT itu kan tidak sangkut paut dengan harta pribadi ya. Jadi kalau tuh ada pilot-pilotnya suatu saat, masalah-masalah yang di tengah jalan terjadi, itu urusannya dengan PT, bukan dengan aset-aset pribadi ya. Ya sesuai dengan porsi yang tertera di akta notaris. Iya. Ini saya harus putus nih omongan Pak Ibu. Pak Ibu kalau nggak diputus ngomong terus dia ya. Ngomongnya terus berisi semuanya kan, kita bisa bengong aja ya. Nah, Pak Ibu, kampus Kelatak University ini ada berapa? Saya kan pernah ya Pak Ibu inbox saya Facebook, ini kampus, ini di sini katanya kampusnya yang keempat ini. Ada ini berapa yang ini? kampus 4. Kampus 4 ini menempati lantai 3 showroomnya Aira Bag. Jadi Aira Bag itu Sudah lulus? Kalau menurut saya 3 besar merek tas wanita di Jogja yang secara nasional marketnya sudah menguasai Indonesia. Nah, lantai 3-nya ini kan luas ini ya, ada berapa ya? Kalau 20 kali 15 ada 250 meter ini, dan selain Selasa malam ya kita biasanya informal kuliahnya di sini. Gitu, di kampus 4. Rektornya ya Om David Hermansyah ini. David. Ini rektornya atau wakil? Pembantu rektor. Oh, wakil rektor. Pembantu. Enggak ada pembantu kalau Pembantu kita. rektor ya. Wakil enggak ada. Semuanya pembantu saya kalau di Kelatak. Oh, begitu. Iya. Jadi ada jenjangnya nggak? Mahasiswa terus nanti dia naik lagi gitu. Mahasiswa itu siapa saja yang datang yang punya paspor. Jadi syarat menjadi mahasiswa Kelatak adalah punya paspor. Punya paspor karena hubungannya nanti dengan jalan-jalan kan Pak Ibu. Nah, dengan traveling. Apa sih Pak yang didapat dari traveling itu? Saya juga suka sih jalan-jalan sekedar refreshing, atau kita juga ada makna lain mempelajari budaya lain gitu kan, klisenya seperti itu. Tapi Pak Ibu sendiri ada apa? Kalau saya sih yang paling penting dari traveling itu adalah itu tiket utama kalau kita nanti mau masuk surga. Kok bisa? Iya, kalau di Quran itu menurut saya kok fardu ain malahan traveling itu. Gitu setelah ya? kewajiban sholat itu perintah Tuhan banyak disiratkan atau bahkan dijelaskan secara gamblang di dalam ayat di Quran, plus dilakukan semua nabi-nabi, plus dilakukan banyak sahabat, plus dilakukan oleh imam-imam besar mazhab, plus dilakukan Para ilmuwan. Ya, para ilmuwan gitu. Yang pertama ya jelas ini alasan ideologis, karena Quran salah satunya ya, selain Al-Mulk ayat 15 itu ada Ad-Jum'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru lahu fil ard wabtahu min fadlit wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru lahu. Dan ketika engkau selesai melakukan sholat, maka segeralah traveling ke segala penjuru bumi. La'allakum tuflihun. Itu semoga engkau khusus nggak dia Pak? Semoga engkau beruntung. Kata kuncinya semoga engkau sukses. Jadi ternyata sukses itu kalau saya baca berulang-ulang ayat ini, ini kan dibaca, pasti dibaca khotib setiap Jumatan. Wa idza qudiyatis shalah
fantasiru lahu fil ard wabtaghu min fadli wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi syarat beruntung, syarat sukses itu ada dua. Yang pertama sholat, jadi sholat jangan ditinggalkan. Tapi what's next setelah sholat? Ternyata fantasiru fil ard, traveling segala penjuru bumi. Menyebarlah gitu. jadi traveling. Kalau di terjemahan Depak memang itu bertebaranlah ke segala muka bumi. Tapi kok saya pikir manusia kok bertebaran ya? Itu kalau gabah, beras itu diayak bertebaran, iya, tapi kita manusia punya kaki, punya otak, punya jiwa, gak bener ini. Harusnya terjemahannya itu diganti bertraveling lah kamu ke segala penjuru bumi. Termasuk makan sate kelata itu termasuk. Salah satu kenapa kok pilihan saya ke sate kelata, karena saya merunut jadi suri toladan itu mereferensi, menjadi referensi adalah Nabi Ibrahim. Jadi menurut saya ibadah dari nabi-nabi, dan kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi bapaknya Nabi Ulul Azmi, tokohnya Nabi Ulul Azmi, karena dia satu penggembala kambing, yang kedua setiap tamu yang datang ke rumahnya itu dia perintahkan anak buahnya, tolong sembelihkan kambing yang bagus untuk tamu-tamu kita. Bahkan kejadian Idul Adha itu kan dimulai dari urusan perkambingan. Suatu malam ada 4 malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim hendak mengabarkan sebetulnya bahwa dia akan punya anak setelah 86 tahun istrinya tidak hamil. Tapi ketika mau menyampaikan, Ibrahim selalu bilang, tunggu dulu, kita masakin, kita makan-makan dulu nih. Saya sembelihkan kambing terbaik, domba terbaik yang saya punya. Disembelihkan kambing itu, disuguhkan dan bilang, mari kita nikmati. Iya, nanti aja kita ngobrol dulu. Mari kita, sampai mau menjelang subuh, kok nggak dimakan-makan. Gini Ibrahim, kami berempat ini adalah malaikat yang diutus Allah, jadi kami tidak makan. Ada dua yang ingin saya tanyakan kepadamu. Selain kami menyampaikan, satu, kami menyampaikan bahwa kamu akan segera punya keturunan. Istrimu yang kata orang tidak mungkin hamil, akan hamil. Secara medis, secara apapun analisa nggak mungkin hamil. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, pasti hamil. Dan yang kedua, iseng ini kami mau bertanya, ngapain sih kamu setiap tamu yang datang kamu suguhkan tengkleng, sate kelata, tongseng seperti yang disuguhkan ke kami ini. Nah, spontan kan bilang begini Nabi Ibrahim, saya ketika tamu datang itu adalah kiriman dari Allah. Itu tamu adalah seseorang yang mulia, utusan Tuhan, jadi harus saya muliakan. Salah satu bentuk kemuliaan yang saya berikan adalah saya sembelihkan kambing, saya suguhkan makanan terbaik di sini. Tapi seandainya yang saya miliki itu anak, yang terbaik yang saya punyai saat ini adalah seorang anak, saya akan rela menyembelih anak saya itu untuk tamu saya, untuk saya hidangkan tamu. Ya mungkin itu maksudnya Gojek ya. Makanya hati-hati dengan kata, dengan doa, dengan yang keterucut dari mulut. Itu kan di depan malaikat. Dia bilang, jangankan kambing terbaik untuk tamu saya, seandainya saya punya anak, karena waktu itu dia belum punya anak, dan itu diminta disuguhkan untuk memuliakan tamu saya, akan saya sembelih anak saya. Rupanya ini dicatat oleh langit, semesta ini merekamnya. Sekian 9 atau 7 tahun ada perdebatan ya, usia Ismail itu siapa 9 tahun. Ditagih itu kata-kata dia seorang nabi. Ibrahim, dulu katanya ketika kamu belum punya anak, seandainya aku punya anak dan ada tamu datang dan kemuliaannya dengan membelih ke anakku tak sembelih, tak suguhkan. Sekarang ini bukan untuk tamu, tapi untuk Tuhanmu, dan aku meminta kamu sembelih Ismail. Itu ragu-ragu 3 hari dia tuh bingung, beneran apa enggak dia ingin menyembelih Ismail. Dan akhirnya Ismail sendiri yang meminta, ayah, ini betul-betul perintah Tuhan dan kamu sudah pernah berjanji, maka laksanakan. Disembelihlah Ismail dan kemudian menjadi domba. Nah, tradisi untuk
nyambut tamu-tamu yang datang, memuliakan tamu-tamu yang datang, itu yang ingin saya tradisikan. Jadi setiap kuliah yang saya suguhkan adalah sate kelatak dari domba umur 5-6 bulan, silakan dimakan sepuasnya. Ya Pak Rektor. Baik Pak Rektor Ustadz ya tambah. Pas juga hari ini hari Jumat. Ini Pak Ebo ini sesuai nih, saya menulis ya di sini ya Pak Ebo, pejalan, kelatak, motivator, ya dapat semua ya kan. Nah, tapi kita coba kembali lagi Pak. Saya pernah lihat, ini hubungannya dengan Pak Ebo sebagai pejalan ya. Bapak tuh kayak main rebana kan di Belanda di sebuah wilayah, apa itu yang jual keju itu. Ya. Bapak main rebana di situ. Ya. Itu apa tuh Pak imajinasi Bapak waktu itu Pak? Gak ada, ya supaya begitu masuk kok ada 2 cewek cantik pegang rebana, udah pinjam sebentar, kemudian itu experience kan. Jadi menurut saya sebagai manusia kita itu harus open heart, open mind, mencoba hal baru, experience baru, dan jangan pernah takut salah. Salah itu bisa dikoreksi. Bahkan di belakang ini saya sudah nggak berani mengucapkan lagi kata salah kepada orang lain, karena dulu saya berpikir ini benar, itu salah. Kalau sekarang saya berpikirnya ini benar, itu benar yang lain, yang kita belum memahami logika, argumentasi, dan alasan-alasannya. Jadi ya ketemu rebana, saya coba, oh asik juga ya. Ya sebentar dokumentasi dan mencoba rebananya Belanda kayak apa sih. Karena mereka nggak ngerti kan apa itu bahasa Indonesia ya. Nggak ngerti. Tapi aku juga nggak gitu. bisa bahasa Inggris, jadi ya asal aja. Bahasa batin lah ya. Pinjem kan. Oke. Nah, udah dicoba. Meski nggak dibeli ya Pak. Mahal. Memang itu mereka apa instrumen mereka untuk menyambut tamu yang datang. Oh itu bukan keju yang Bapak bawa untuk rebana itu? Bukan. Ya remang rebana. Terus di belakangnya memang ada pusat souvenir, keju, sepatu, gantungan kunci macam-macam. Oh ini. Nah orang kan kadang-kadang hanya untuk pinjem aja takut. Dan ngapain takut sama manusianya? Sebelum saya belanja ya saya rekaman dulu sama dia. Nanti sih katanya, aku juga nggak ngerti dia ngomong apa. Ada itu di kanal YouTube saya Travel Ebo kalau yang penasaran. Travel Ebo ya, Travel Ebo. Ini kan Pak Ebo ini termasuk orang yang gini ya, update lah selalu ya dengan ikut gitu ya dengan media sosial. Ini buat YouTube. Ini udah berapa lama nih Pak Travel Ebo tuh Pak? Saya nggak sengaja aja karena ada mahasiswa Kelatak yang menang lomba video dokumentasi di Eropa, tepatnya di Polandia. Tapi kan nggak bisa datang menerima hadiahnya, nganggur. Nah daripada nganggur ya kameranya dipakai kemarin mulai 1 September 2021. Jadi sekarang ya 1 bulan 20 hari. Oke, itu video pertama 1 September itu. Iya, itu di Filosofi Kopi. Video kedua di Manhattan Coffee. Jadi tiap malam kan kita cuma pindah-pindah kampus, pinjem warung kopinya orang, bikin konten kayak gini pakai kamera dia, kemudian diupload gitu aja, dibantu. Itu namanya Dwisap yang juara Polandia tadi, video dokumentasi, dibantu satu lagi yang ahli algoritma katanya, namanya Gus Fatur Roman. Ya udah mereka berdua yang ngurus kanal YouTube saya, dan itu experience buat saya. Isinya ya gaduh-gaduh aja, ketemunya apa, berpikir apa, ngobrol kayak gini, udah jadi konten. Iya gitu. Apa adanya Pak Ebo ini, apa adanya, kemudian menikmati betul ya Pak kehidupan ini Pak ya. Beda nggak sama Pak Ebo dengan yang dulu 20 tahun lalu misalkan? Kalau saya tanya teman-teman saya 20-30 tahun yang lalu ya saya kira sama aja. Saya orang yang menikmati hidup, saya pejalan, saya pengembara, saya penikmat kehidupan, dan saya selalu sesuatu yang baru itu senang mencoba. Itu mendatangkan apa Pak? Naluri, sebetulnya kan naluri si manusia itu ingin hal-hal baru sih sebetulnya. Rasa penasarannya ingin ditumpahkan. Lah kebanyakan orang takut untuk menumpahkan, mengekspresikan rasa penasarannya. Kalau saya ngapain tulus aja, nyoba aja. Nggak ada ketakutan ya Pak Ebo? Nggak boleh. Kita punya Allah kok. Setiap hari Allahu Akbar kok masih takut. Nggak boleh takut miskin, takut mencoba apapun. Selama masih punya, kalau percaya Allah Maha besar berarti kan segalanya kecil. Ya udah. Anda ini seperti sufi ya Pak Ebo? Ya saya ya seperti Ebo aja. Saya rektor Kelatak. Saya seorang backpacker.
Ya Pak Ibu. Halo Mas. Ustadz Dadan datang, itu salah satu guru saya itu, Ustadz Dadan itu dari Tasik itu. Teman berbincang. Ya. Jadi nih Pak, ini kan masuk ke Universitas Pak Ebo nih ya. Syarat lulusnya kan kemarin Pak Ebo bilang ke saya. Ada stempel stempel di paspor ke berbagai macam keajaiban dunia lah kayak gitu, dan juga terkait bisnis. Ya, pertama syarat ikut atau menjadi mahasiswa Kelata adalah punya paspor. Boleh masuk, langsung makan, langsung ikut kuliah. Itu serius ya Pak ya, harus membawa ya Pak ya? Iya, kalau enggak kita usir. Berarti Anda belum layak ikut manusia global. Karena paspor adalah KTP internasional. Jadi kalau masih punya KTP yang NIK Indonesia itu ya masih 34 provinsi aja. Tapi kalau sudah punya paspor, artinya dari ujung ke ujung dunia Anda diakui sebagai manusia di muka bumi. Satu. Yang kedua, saya ingin mengajarkan bahwa kalau Anda ingin wawasannya bertumbuh, bertambah, dan berkembang, paspor wajib dimiliki. Karena begitu kita melihat dunia lain, negara lain, kultur yang lain, tiba-tiba otak kita itu berkontraksi. Otak kita hidup. Orang yang gak pernah kemana-mana, pikirannya cepat. Tapi orang yang kemana-mana, pasti tiba-tiba menjadi cerdas, punya networking yang luas, idenya berkembang. Makanya saya, kenapa kok yo orang-orang dulu, lama-lama dulu hebat-hebat. Oh, ketemu saya ujungnya. Imam Bukhari itu dari Samarkand, dari Bukhara, Uzbekistan, jalan ke Baghdad, jalan ke Mesir, jalan ke Mekah, Medina. Pantas dia menjadi hebat. Dia ketemu banyak guru di setiap perjalanan. Orang yang berjalan, orang yang mengembara, orang yang traveling, pasti pikiran wawasannya jadi luas. Bertemu banyak guru dalam pengertian orang maupun guru dalam pengertian hikmah kehidupan. Nah, pandemi seperti ini tantangan kan Pak Ibu? Kalau kita nggak pernah ada pandemi, teman-teman Kelata. Dari sejak awal pandemi sampai sekarang, setiap Selasa tetap kuliah dan tetap tidak. Ya kita punya protokol sendiri. Protokol kita ini kita punya apa namanya? Udut asam amino namanya. Jadi yang nomor 35 itu khusus untuk antivirus. Jadi ketika semua orang bingung COVID, satu pun dari mahasiswa Kelata nggak ada yang kena, karena setiap kuliah kita ngudut dulu produk risetnya Dr. Grita Yahar ini untuk ngambil radikal bebas di udara, menjinakkan virus yang mau masuk ke tubuh kita, sehingga ya kita tanpa protokol, kita protokol sendiri, dan alhamdulillah satu pun tidak ada yang kena. Syukurnya tidak protokol gitu ya Pak ya? Ya. Itu kan melawan ya Pak ya, melawan hal yang besar ya Pak ya. Gini. Hal yang sudah disepakati secara umum lah boleh dibilang. Ya. Jadi gini, kalau di Kelata itu saya biasakan begini. Kalau orang lain sudah membuat arus besar, kita tidak perlu ikut arus. Kita ini zat yang dibekali Tuhan dengan sempurna, segala kekuatan modal spiritual, modal batinnya, modal pemikiran, modal emosional, modal tubuh, body. Harusnya kita bisa bikin arus sendiri dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan argumentasi kita, dengan riset kita. Harusnya bikin arus sendiri. Ketika berbondong orang bikin arus, kita akan jadi follower. Tapi kalau kita membuat arus sendiri, kita tidak tergantung pada konspirasi orang lain. Kita membuat konspirasi sendiri, arus sendiri, masa depan sendiri, jalur perjalanan. Tapi bagaimana sendiri. jika ada yang bertanya? Tapi kan ini kan terkait dengan kepentingan umum ya Pak ya? Ya. Secara umum gitu. Ya. Apa-apa yang Pak Ibu misalkan lakukan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi kan itu ya menentang. Ya kita jelaskan. Sama misalnya kalau saya ini kader Muhammadiyah, pernah di IMM, Majelis Tarjih itu mengumumkan misalnya rokok itu haram di Majelis Tarjih, alasannya mubazir. Ya kan? Meskipun di pleno Muhammadiyah itu tidak diketok, jadi hanya di Majelis Tarjih aja. Tapi saya dan teman-teman Muhammadiyah yang lain kira-kira mulai tahun 2015 setelah membaca risetnya Dr. Grita Yahar, pakar fisika kuantum di radikal bebas ini, luar biasa ternyata. Justru rokok itu yang membuat kenapa penyakit kanker mudah disembuhkan.
virus tidak bisa masuk di situ, masuk ke tubuh. Jadi nenek-nenek kita dulu itu bahkan tembakau itu disusur sama nginang. Dan mereka tidak kena kanker, tidak kena miom, tidak kena kista dan lain-lain. Kenapa? Karena dalam tembakau itu ternyata tumbuhan yang punya dua karakter. Pertama, strukturnya itu sama dengan secara garis besar sama dengan molekulnya tubuh manusia. Yang kedua, ini penjinak virus yang paling efektif. Makanya petani-petani dulu kalau padinya keserang hama, itu pojok-pojoknya dikasih tembakau. Dulu kalau orang kena lintah, cara ngambil dan menyembuhkannya tempeli tembakau. Nah, ini secara kalau bagi logika saja ya, konspirasi global itu bagaimana caranya Indonesia yang tumbuh tembakau yang banyak ini bisa muncul orang-orang yang punya penyakit kanker, miom dan seterusnya dicegah, dihilangkan tradisi nginang, tradisi kelopok-kelopot. Nah, sejak undang-undang tembakau melarang orang, kemudian Muhammadiyah membuat hukum fatwa haram merokok, muncullah itu kanker, kista, miom, tumor dan lain-lain. Dan memang menguntungkan Muhammadiyah juga karena rumah sakitnya dari laku keras. Ya itu saya anggap konspirasi. Kan boleh orang berpikir seperti itu, tataran kayak gitu, dan faktanya begitu. Ini jurnal pertama dari Kelata University. Sehingga mulai sekarang saya, ketika kita ada keputusan dari Muhammadiyah misalnya mengharamkan merokok, saya harus kritis. Ada apa di balik ini? Ada logika ilmiah, ada logika kapitalisme di situ. Makanya saya buat arus sendiri. Saya berkumpul dengan kader-kader Muhammadiyah yang merokok pakai mazhab Maliki. Pak Malik Fajar yang merokok, bukan mazhab Syafi'i. Pak Syafi'i Ma'arif yang merokok. Ya, Pak Ibu ini juga yang seperti tadi kita bilang ya, seorang motivator juga, Pak. Bapak pikiran Bapak, ucapan Bapak itu kan mungkin banyak mempengaruhi orang yang dari memang. Ya memang ya benar. Saya menguatkan arus orang agar harus berbeda. Itu memang apa ya? Ada panggilan hidup untuk memang menularkan hal-hal yang menurut Bapak baik. Karena anak-anak muda sekarang, terutama yang generasi milenial ini kadang-kadang kritisismenya hilang. Jadi Kelata itu adalah bagian dari upaya selalu mendiskusikan sesuatu dari banyak sisi, supaya nggak gampang terbawa oleh arus yang diciptakan oleh pihak lain yang kita nggak ngerti agenda apa ada di baliknya. Nah itu yang perlu kita pecah-pecah satu-satu supaya kita paham, lalu bisa bersikap dengan jelas. Bukan hanya di Jogja, saya bikin komunitas kayak Kelata ini juga di kampung halaman saya di Lamongan. Di Babat sana saya punya pesantren Al-Nikadiyah di Sogo, Babat, Lamongan. Bukan pesantren pakai N ya, pakai D. Pesantren Al-Nikadiyah Lamongan. Nikadiyah. Jadi waktu itu kita ada sawah, nganggur, nggak diapa-apain, ya udah kita bikin masjid di situ, masjid kecil di tengah sawah dengan harapan orang-orang yang pulang dari habis mencangkul, memupuk, memanen, nggak perlu pulang untuk sholat, nggak perlu pulang untuk makan siang, cukup mampir ke masjid kita, sholat di situ, bisa balik lagi ke ini. Awalnya dikira aliran sesat, ini apa-apaan, orang bangun masjid nggak ada jalannya. Siapa yang ini ikut aliran Muhammadiyah apa NU, nggak jelas juga, aliran bebas. Tapi akhirnya setahun kemudian orang menyadari, fungsi masjid ini banyak positifnya, karena sebulan sekali, kadang bulan itu saya mengumpulkan anak-anak muda di Lamongan sana, sekaligus saya mudik, saya ngasih banyak motivasi, inspirasi, plus informasi-informasi terbaru, plus mendiskusikannya untuk agar gini, di Lamongan itu kan kurang forum diskusi, beda dengan di Jogja kan ya. Jogja ini kota pendidikan, iklim intelektual, hampir tiap hari ada forum diskusi tentang apa saja. Nanti malam aja di rumah Cak Nun ada ngobrol dan nyanyi bersama Kiai Kanjeng. Besok hari tanggal 28 Oktober di Taman Budaya ada diskusi kesenian kontemporer dan macam-macam. Di Lamongan nggak ada ya, saya ciptakan. Nah itu yang membuka wawasan mereka. Yang kedua, membangun mindset mereka. Yang ketiga, ternyata memunculkan keberanian untuk action. Contoh nih, ada seorang ustadz cuma punya rumah tahfidz, pekarangannya luas, kosong. Kita ngobrol gimana ini caranya? Nah, kita tukar pikiran, sharing ide. Gimana Ustadz kalau
yang sebelah sana dibikin kotak-kotak lebah supaya menghasilkan madu. Madunya itu dijual. Hasilnya untuk menghidupi santri-santri tahfidz yang di situ. Terus yang kedua, gimana kalau rumah tahfidz ini juga dijadikan edu wisata? Nah caranya gimana? Oh dibikinkan rumah-rumah bambu, karena kebetulan nggak jauh dari situ ada banyak banget pohon bambu yang nggak tahu mau diapain. Akhirnya dibikin gubuk-gubuk. Di situ santri mengaji, setor hafalan Quran plus beberapa bambu untuk tamu yang ingin menginap. Jadi semalam 150.000 atau 200.000 gitu. Jadi pemasukan baru. Jadi instagramable. Jadi yang tadinya hanya rumah tahfidz berkembang menjadi peternakan madu lebah. Menjadi tempat wisata menginap untuk mendengarkan bagaimana kehidupan santri-santri tahfidz di tempat itu. Jadi apa yang Pak Ebo percikan itu kemudian mengalir ya Pak ya? Saya ingin membuat perubahan-perubahan meskipun kecil di kampung saya tetapi positif, karena yang terjadi adalah banyakkan orang takut untuk melakukan action, takut ditertawakan, takut dianggap gila, takut dianggap jangan aneh-aneh, hidup normal aja. Ada lagi contoh yang menarik, di Lamongan itu kan banyak bukit, gunung, pohon jati, dan di situ bibit-bibit bonsai banyak itu. Selama ini mereka nggak tahu bahwa itu bisa jadi barang mahal. Ya udah kalau kalian pas ke hutan perlu teman diskusi. Jadi saya hanya menunjukkan itu potensi. Rumah tahfidz Anda potensi. Ini potensi. Ada juga yang punya peternakan ayam. Itu kotorannya kan nganggur. Ya saya bilang ini difermentasi pakai efektif mikroorganisme, nanti dijadikan pupuk kandang, masukkan plastik, kirim aja penjual-penjual bunga hias di Gresik, di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, laku juga tuh. Tadinya hanya kotoran tuh 0 rupiah, jadi sebungkus jadi laku 5.000, 6.000 per kilo. Kan lumayan tuh. Sekali kirim 100 bungkus. Buat orang desa, uang 500.000 itu ya sangat membantu. Sangat gede. Buat kita mungkin 2 kali rame-rame ke kafe. Tapi buat mereka bisa buat luar biasa itu, banyak kegiatan di kampung. Nah tugas saya setiap sebulan sekali ke Lamongan itu ya ngajak mereka, menemani mereka, mendampingi mereka, sharing. Ini loh potensi desa kita, ini loh kalau kita mau inovasi, ini digeliat kayak gini, nanti begini gitu. Saya bukan menggurui tapi mengajak bareng. Kayak saya mengingatkan itu kayak zaman Sokrates, Aristoteles, itu kan nggak pernah punya kampus mereka, hanya ketemu di taman, ketemu di depan pasar, ketemu di depan rumahnya siapa, ngobrol gini-gini, jadi ilmu, kemudian jadi sesuatu yang produktif. Habis itu diadili Pak. Gimana? Habis itu diadili. Ya itu bagian dari risiko. Bagian dari risiko. Dan yang istilahnya tidak suka dengan model kayak gini ini kan banyak sebenarnya di kampung saya. Saya di pertemuan terakhir itu bilang 100 tahun Sumpah Pemuda, berarti sekitar 4 atau 5 tahun ke depan, teman-teman yang hadir di sini tolong punya satu keberanian untuk merebut posisi-posisi strategis di kampungnya masing-masing, entah kepala desa, entah PBB. Kenapa? Di seluruh dunia itu berdasarkan riset sejarah yang saya pelajari, perubahan di sebuah tempat itu kalau diawali anak mudanya yang tampil. Nah selama ini anak-anak muda di kampung saya, jangankan keberanian untuk bertempur menjadi kepala desa, berani mendaftar aja nggak berani. Padahal mendaftar itu nggak ada biayanya, hanya mengumpulkan KK, KTP, surat kelapan baik, ngisi form pendaftar, udah daftar. Apa susahnya? Tapi di pikiran mereka, wah nanti begini mas, nanti ditertawain orang, saya punya modal apa? Loh modal Anda itu adalah keberanian itu, daftar. Kalau masyarakat mendukung, berarti Anda dipercaya. Kalau masyarakat tidak mendukung, ya udah, Anda sudah punya 1 poin. Anda salah satu pemuda yang berani mendaftar kesempatan emas. Anda sudah menjadi Muhammad Yamin zaman dulu, Hatta zaman dulu, Sahrir zaman dulu, Muhammad Tabrani zaman dulu, Semaun, Muso, Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, itu kan masih 20 tahunan. Saya mendirikan Muhammadiyah umur 22. Saya mendirikan NU 20. Saya mendirikan Sarekat Islam, Kartosuwiryo, mendirikan
apa itu Darul Islam, Semaun dan Muso mendirikan, sama Snellfit mendirikan PKI pertama, itu kan masih 20 tahun kan. Dan jangan takut salah, karena salah nanti kan ada namanya kontrol bersama komunitas ini. Kamu sudah kebablasan loh, tapi keberaniannya sudah betul gitu. Nah itu yang hilang dari anak-anak muda sekarang. Di pikiran mereka adalah duit. Setiap mau melakukan sesuatu adalah saya nggak punya modal, saya nggak punya keberanian, saya nggak punya network. Kalau ketakutan itu menghantui terus-menerus, sampai kapan ini desa ini bisa melakukan perubahan? Ya gitu-gitu aja sampai 100 tahun yang akan datang. Tapi kalau anak muda berani dan masyarakatnya mendukung, maka ada dua yang akan terjadi. Pertama, gratifikasi atau proses suap menyuap mencari jabatan di apapun dimulai dari desa itu bisa hilang. Karena saya pesan ke anak muda ini, kamu hanya daftar dan tidak boleh keluar uang 1 rupiah pun untuk menyuap orang. Itu kerugiannya dunia dan tanggung jawabnya di akhirat. Daftar, itu aja. Kalau daftarmu itu menggugah masyarakat, dukungan akan datang sendiri. Karena orang yang disentuh dengan hatinya berbeda dengan orang yang disentuh dengan disuap dengan uang. Itu satu. Itu yang kedua, kalau anak muda yang jadi memegang karena didukung penuh oleh masyarakat, satu, dia tidak akan korupsi. Yang kedua, perubahan benar-benar akan dia pikirkan. Karena dia nggak perlu mikir saya balik modal. Dia betul, saya ini adalah anak desa ini, tugas saya membuat desa ini jauh lebih bertumbuh dan berkembang dan lebih sejahtera gitu. Jadi tapi ini kan nggak mudah dan butuh panjang. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, dimulai dari orang yang berani bicara, ya saya kira sampai kapanpun desa kita akan mengandalkan proposal dan berlomba-lomba menjadi desa tertinggal. Karena kalau menjadi desa tertinggal, ada budget turun dari kementerian. Dan itu harus dipangkas saya kira. Mental miskin, mental tidak berani, mental tertinggal, itu harus dipangkas. Dan yang memangkas siapa? Ya tokoh-tokoh Sumpah Pemuda zaman dulu, anak muda 20-an tahun. Nah, Kelapa University punya misi seperti itu pasti. Sebetulnya ini aja Kelapa University. Saya terinspirasi oleh Socrates, Aristoteles, Plato, bahwa orang itu harus ketemu, bicara, berbagi dan mendiskusikan. Kalau itu tidak ada, semua perubahan kan bermula dari mindset, dari pemikiran. Nah, pemikiran itu ada dari mana? Dari bincang-bincang dong. Dulu masjid itu zaman Rasulullah bukan hanya untuk sholat, untuk ngurus perang, untuk ngurus siapa ini sahabat kita yang lagi sakit atau lagi nggak punya uang untuk berdagang, ngurus zakat, ngurus apapun di teras masjid. Sekarang masjid dikunci, itu kan fatal menurut saya. Dulu masjid juga untuk tidur. Zaman saya dulu itu namanya langgar dan masjid untuk tidur anak-anak. Jadi kita punya kenangan indah tentang enak ya dulu waktu kecil kita tidur malam-malam sampai subuh di masjid. Siang-siang kalau capek ke masjid tidur rame-rame. Sekarang masjid dikunci, bahkan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Aneh. Menurut saya itu aneh. Dan itu harus dirubah. Dan beberapa teman yang sefrekuensi, kayak saya boleh menyebut Masjid Al-Falah di Sragen, itu punyanya Mas Kusnadi yang ngelola. Itu bahkan samping teras masjidnya disediakan kasur. Karena dia berpikir Sragen ini kota antara, Jawa Timur perbatasan Jawa Tengah, banyak orang yang lewat. Di antara musafir itu yang nyetirnya lama dari Surabaya, kelelahan pengen tidur barang 15 menit, 20 menit, hampir sholat dulu, disiapkan bagi Pak supir atau penumpang yang kelelahan sebelum melanjutkan perjalanan ke Jogja, silakan tidur, sudah kita siapkan tempatnya. Di situ ada tehnya bikin sendiri, ada kopinya bikin sendiri, aquanya ambil sendiri. Itu duit juga dari jamaah juga. Orang yang Jumatan nyemplungkan, ini kan butuh jadi pahala ini. Akhirnya apa? Dibelikan kasur, dibelikan teh, dibelikan kopi sama Mas Kunadi. Musafir diwadahi, silakan tidur, silakan minum, setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah sekarang ini kan masjid hanya menumpuk-numpuk harta, padahal jelas di Quran yang paling dibenci oleh Tuhan adalah yang menumpuk-numpuk harta, baik lembaga, perorangan atau siapapun. Ya, Pak Ibu. Hal kecil tapi dampaknya besar ya Pak Ibu. Ngomong-ngomong Pak, ke depannya Pak, sudah ada belum Pak omongan mau ke negara mana lagi? Saya sebetulnya
turun umroh itu kan tanggal 24 Februari 2020. Maret lockdown. Padahal sebetulnya April itu saya harus ke Paris, Swiss, Brussels, Jerman, karena saya harus mengawal 24 pengusaha muda yang belum pernah ke Eropa untuk mencari ide bisnis di sana, untuk melihat tren bisnis di sana, untuk menggali informasi bisnis di sana, dan tertunda. Jadi begitu ini opening 24 ini saya berangkatkan. Lalu Oktobernya itu rencananya kalau nggak ada pandemi COVID ini, saya mau ke Rusia, lalu ke Uzbek, lalu ke Tajik dan Tantan sekitarnya. Nah karena ya tertunda, berarti plan kedepannya begitu Eropa buka ya ke Bali, ke dua tempat itu. Terakhir saya yang lama itu 2000 berapa ya? Sebelum COVID yang jelas. Pas Ramadan itu saya 1 bulan penuh di Amerika Latin. Jadi saya ingin merasakan kalau puasa di negara kita sebagai kitanya umat Islam sebagai minoritas itu gimana ya? Kan beda melihat faktanya dengan ceritanya atau katanya. Nah, saya berapa hari di Chili, beberapa hari di Kolombia, beberapa hari di Ekuador, beberapa hari di Peru, beberapa hari di Bolivia dan seterusnya. Itu pengen merasakan puasa yang panjang waktunya, jam 8 malam itu baru maghrib, dan yang suasananya nggak puasa karena orang kan seperti biasa makan ini restoran juga semua. Ternyata ya oke juga gitu, itu eksperimen hidup yang menurut saya luar biasa. Unik ya TW. Jangan-jangan kedepannya nih Kelata University buka di luar negeri juga ya Pak ya? Menyaingi Muhammadiyah ya, yang sudah di Malaysia. Kelata ini kan semacam ikon aja, di mana aja bisa didirikan, dan beberapa kapan saja. Beberapa teman di Korea kalau saya ke sana, kemudian teman-teman di Hong Kong ya kadang kalau saya datang langsung kumpul. Itu Kelata University iya, bisa ya, itu. Istilahnya apa ya, collab gitu. Kelata ini sama majelis ada di sana. Kalau di Korea saya biasanya dengan ICC itu namanya Indonesian Korean Community. Jadi komunitas orang Indonesia yang ada di Korea. Itu tempatnya di agak kesana dikit dari Seoul itu, 1,5 jaman gitu. Saya kumpul sama mereka di sekretariatnya, ngobrol. Di Busan itu juga saya sering ke Masjid Al-Fatah, dadakan aja, ayo coba kumpul, ini masih datang kita diskusi gitu, ngobrol. Pulang ya, ada yang sekarang punya angkringan 5, ada yang punya peternakan domba di Banyuwangi, ada yang punya catering, ada yang punya di Depok itu penitipan bayi bagi orang tuanya yang kerjanya di Jakarta, ada yang di Metro itu sekarang punya kolam-kolam ikan untuk gurame dan lele dan patin. Jadi saya cuma ngasih, pokoknya kalian pulang harus punya sesuatu yang produktif gitu, saya bilang kayak gitu. Dan ya mungkin nggak banyak, tapi itu bisa menjadi percontohan. Bahkan di Magelang ini ada yang dari Jepang namanya Mas Adi Waloyo, sekarang punya toko besi bangunan, punya 2 rumah makan, punya supplier sayur mayur ke Jogja, ke rumah-rumah makan sepele kan, daun singkong itu sepele sebetulnya. Itu di Jogja ini mungkin sepertiganya atau seperempatnya dari kebutuhan tiap hari rumah makan Padang itu dari Borobudur, Magelang, hanya daun singkong setiap hari. Kalau melayani 100 rumah makan Padang tiap hari kali 30 hari kali 1 tahun, ratusan juta misalnya. Tapi itu kadang nggak terpikir oleh mereka. Jadi ketemunya ya kalau diskusi kayak gini, buka satu-satu, oh iya ya, sepele gitu. Kelata University saking fleksibelnya ini nggak ada simbolnya. Apanya? Kelata University nggak ada simbolnya. Saya serahkan ke mahasiswa bikin simbol sendiri karena bukan pada formalitasnya, tapi pada kalian harus menjadi pengembara. Satu, traveling untuk melihat dunia yang lain. Yang kedua, kalian harus jadi pengusaha. Makanya wisudanya lumayan gitu. Kumlot itu kalau sudah mengunjungi dengan paspornya itu 7 keajaiban dunia, berarti minimal 7 negara. Itu kalau bukan wisuda ya, salaman wisuda. Kalau paspornya sudah ada cap 7 negara, berarti oke, kamu wisuda Kelata University. Nanti dikasih jabatan Pak Ketua Senat atau apa, milih kalau tidak. Honoris causa enggak? Belum. Semuanya harus bikin. Kalau honoris causa itu bikin sendiri-sendiri. Iya Pak Ibu, terima kasih banyak Pak ya waktunya Pak ya. Udah lumayan sore gitu. Terima kasih Pak Ibu.
Moga-moga bermanfaat. Tapi nggak bermanfaat juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa, bebas aja.